Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Endah Widihastuti. Saya akan sedikit sharing mengenai mata kuliah kimia kosmetika ya, mengenai materi kosmetika alam. Oke, jadi untuk materi ini, dia CPL-nya mampu mengembangkan formula kosmetika bahan alam, di mana CPL ini masuk ke dalam CPMK yang kedua, bisa dicek di RPS ya, bahwa mahasiswa mampu merancang formula dan menerapkan teknologi sediaan kosmetika berikut mengevaluasi produk secara kuali dan kuantinya. Nah, pada video ini akan dibahas sedikit mengenai uh, bahan alam versus bahan sintetik. Nah, di sini bahan alam versus bahan sintetik, bagaimana sih? Tentu setiap masing-masing bahan pasti akan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Belum tentu bahan alam itu selalu baik, dan belum tentu sintetik itu juga selalu buruk. Walaupun kita tahu sintetik pasti ada efek sampingnya, tapi kalau bahan alam minim efek sampingnya. Tetapi nanti akan kita lihat atau kita kaji ulang. Kemudian selain itu saya akan memaparkan juga formulasi dan karakteristik untuk kosmetika. Jadi kosmetik yang baik itu bagaimana, kemudian cara formulasi untuk kosmetika bahan alam itu seperti apa. Untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara memformulasi kosmetik sintetik. Sebenarnya sama saja, akan tetapi kalau kosmetika alam, ya tinggal ditambahkan bahan alam, atau kita kalau ingin menghendaki semuanya memakai bahan alam juga bisa, tetapi semuanya tetap ada plus dan minusnya. Kemudian selain itu juga akan dibahas mengenai proses manufaktur atau dan pengembangan industri kosmetik. Jadi ketika kita membuat suatu formula, kemudian kita ingin memperluas penjualannya ya, dari industri rumah tangga ke industri yang lebih besar, itu bagaimana. Kemudian dalam suatu industri untuk pengembangan produk baru itu seperti apa. Kemudian dibahas pula mengenai kosmetika alam sebagai bahan riset. Bagaimana caranya? Apa saja yang biasanya diteliti dalam kosmetika alam? Kemudian untuk perbaikan apa ya kira-kira yang perlu diteliti dalam kosmetika alam? Kemudian challenge-nya, challenge dalam mengembangkan sebuah sediaan kosmetik itu seperti apa? Oke, kita refresh dulu ya. Sebenarnya apa sih kosmetika bahan alam? Kalau kita bilang bahan alam ya pasti di situ ada bahan alamnya, entah itu hanya satu atau dua komponen dari suatu formula, atau bisa sampai keseluruhannya. Jadi suka-sukanya yang membuat formula. Kemudian komponen bahan kosmetik itu ada bahan aktif dan bahan pembantu. Kalau aktif tentunya yang kita tonjolkan efeknya, atau dia menghasilkan suatu perbaikan setelah sediaan digunakan, bukan mengubah faal tubuh. Karena kalau mengubah faal tubuh itu sudah sudah masuk ke dalam kategori obat, bukan kosmetik ya. Kemudian ada bahan pembantu. Bahan pembantu itu yang mendukung formulasi bahan aktif menjadi suatu produk jadi. Jadi kalau kita ingin membuat suatu krim, sama seperti dulu ya, base krim itu apa saja? Pasti ada lapisan air, ada minyaknya, kita campur dengan menggunakan suatu emulgator. Nah, di situ kita sudah membuat suatu base-nya, tinggal kita tambahkan bahan aktif dari si bahan alamnya itu. Atau bahan aktifnya nanti apa. Kemudian untuk keunggulan kosmetika alam, tentunya efek sampingnya lebih kecil daripada obat. Kenapa? Sudah sempat kita bahas ya dulu bahwa kalau obat itu kan sintetik, hanya uh, satu jenis senyawa. Nah, satu jenis senyawa itu pasti ada efek sampingnya. Berbeda dengan kosmetika alam. Kosmetika alam kita menggunakan herba, menggunakan sari, menggunakan ekstrak. Ekstrak atau sari dia mempunyai berbagai macam senyawa. Masing-masing senyawa mempunyai efek samping. Kalau obat satu efek samping tetapi digunakan dalam dosis yang besar.
sehingga otomatis efek sampingnya akan lebih besar. Tetapi kalau kita menggunakan ekstrak atau sari, di situ banyak sekali senyawa, masing-masing senyawa mempunyai efek samping. Tetapi bila kita menggunakannya sedikit, maka efek samping itu akan tidak terlihat. Ya, tetapi untuk efek antara satu senyawa dengan yang lainnya bisa jadi mempunyai efek yang sama sehingga menghasilkan suatu respon yang baik. Kemudian selain itu, keunggulannya dia mudah ditemukan, tidak seperti sintetik. Jadi kalau istilahnya sintetik kita harus membeli, ya kita tidak bisa mengusahakan sendiri, ada kontrol kualitas di masing-masing bahan bakunya, tetapi kalau kosmetik kita bisa menanam sendiri, memberdayakan sendiri. Itu keunggulannya. Kemudian dia sangat populer, akar manfaatnya dan sedang trendy. Ya kita lihat ya, sekarang itu banyak back to nature ya, karena dilihat bahwa kosmetika alam itu klaimnya adalah dia aman dan dia juga efektif. Oke, dari pemaparan tadi sudah jelas ya bahwa kalau kita versuskan ya bahan alam dengan bahan sintetis, itu kalau bahan alam dia food grade. Jadi istilahnya dimakan saja dia aman, apalagi untuk kosmetik. Berbeda dengan bahan sintetik. Bahan sintetik itu pasti jarang ya yang bisa dimakan langsung ya. Kecuali kalau memang dia penggunaannya untuk obat dalam. Kemudian kelemahannya untuk bahan alam, dia terkadang atau sering terdapat cemaran-cemaran. Nah, cemaran-cemaran ini bisa menyebabkan reaksi toksik. Sedangkan bahan sintetis itu juga bisa, tetapi jarang. Karena setiap bahan baku sintetik itu pada prosedur pembuatannya akan ada yang namanya kontrol kualitas masing-masing bahan. Sehingga semuanya sudah tervalidasi bahwa dia memang tidak ada cemarannya. Berbeda dengan bahan alam. Kemudian untuk kosmetik bahan alam kita bisa membuat sendiri. Ya, bisa membuat sendiri, kita menanam A, B, C, D, senyawa atau herba A, B, C, D, kemudian kita ramu menjadi kosmetik kita sendiri, itu bisa. Berbeda dengan bahan sintetik. Oke, untuk meng-create produk kosmetik untuk diri kita sendiri, ya, dengan kebutuhan pribadi, masing-masing pribadi itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Antara satu individu dengan yang lainnya berbeda. Sama-sama berminyak, tetapi untuk individu A berminyak dan berjerawat. Untuk individu B hanya sebatas berjerawat saja. Ada yang pori-porinya besar, besar saja, tetapi kusam. Ada yang kering dan kusam. Tapi ada juga kering yang dia hingga berkerut. Ya, itu berbeda-beda. Nah, kalau kita membuat kosmetiknya sendiri, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan diri kita sendiri. Tidak seperti di industri kosmetik yang dia biasanya satu formula untuk semua. Hanya untuk kulit berminyak, hanya untuk kulit kering. Tetapi tidak dijelaskan spesifikasinya bagaimana, karena setiap orang mempunyai problemnya sendiri-sendiri. Kemudian, nah di sini banyak ya, tidak tersedia oleh pasar ya. Kemudian dibuat dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu penambahan pengawet seperti halnya industri kosmetik yang meramalkan waktu simpannya. Kemudian lebih dari 3 tahun perlu ditambahkan pengawet. Nah, kalau kita membuat kosmetika sendiri untuk diri kita sendiri, ya tentunya karena tidak dijual, tentunya pasti pemakaiannya kita hanya membuat sedikit untuk kebutuhan kita sendiri. Berbeda dengan industri. Kalau industri dia dituntut masa expirednya panjang. Kenapa? Ya karena percuma sudah membuat suatu produk yang baik, yang bagus, tetapi dia tidak diberikan pengawet, baru dikeluarkan, baru di-launch, belum sempat terjual, dia sudah kadaluarsa duluan, yaitu wasting time dan wasting money tentunya. Kemudian, padahal maka dari itu industri kosmetik biasanya menambahkan berbagai macam pengawet, ya, di mana pengawet itu dampak positifnya dia bisa mencegah adanya jamur atau bakteri ya ke dalam kosmetik sehingga kosmetiknya tidak rusak, tetapi terkadang dia bisa menyebabkan reaksi alergi pada kulit, ya. Oke. Kemudian untuk formulasi dari
kosmetika itu yang penting itu ada emollient, kemudian ada, emulsifier ya. Kalau emollient, dia berfungsi untuk menghaluskan kulit ya. Menghaluskan kulit caranya bagaimana? Ya ketika dia dioleskan, dia bisa melunakkan jaringan kulit ya, jaringan luar sehingga dia bisa lebih halus. Kalau emulsifier ya biasanya kalau kita membuat suatu formula ada campuran antara air dan minyak ya. Jadi ada fase air, ada fase minyak ya kita membutuhkan satu bahan yang bisa digunakan untuk mencampurkan keduanya. Kemudian ada humectant. Kalau humectant sendiri, dia sama-sama mencegah kekeringan dari kulit, tetapi berbeda dengan emollient. Kalau emollient dia melunakkan jaringan kulit ya, tapi kalau humectant dia seperti memberikan lapisan pada kulit sehingga air dari dalam kulit dia tidak mampu keluar, sehingga kelembapan kulit kita akan selalu terjaga. Kemudian ada tabir surya ya, tabir matahari ya untuk UVA dan UVB ya. Kemudian ada pengawet. Kemudian pengawet ini bisa berupa antibakteri ya, anti jamur, kemudian bisa juga berupa antioksidan ya apabila di situ banyak yang berupa minyak dan lemak sehingga dia tidak mudah untuk mengalami oksidasi atau teroksidasi ya sehingga bau tengik ya atau rusak. Kemudian kita juga komponen kosmetik yang penting itu adalah pewarna. Nah, untuk semua kosmetik yang penting ini kita bisa menggantinya dengan menggunakan bahan-bahan alami. Nah, ini adalah beberapa contoh ya untuk emollient-emollient yang berasal dari alam, kemudian humectant ya, di sini ada fosfatidilkolin dan fosfatidilethanolamine, kemudian ada pengawet ya, pengawet bisa menggunakan bahan-bahan yang dia itu mempunyai sifat antibakteri atau anti jamur, tetapi kembali lagi untuk dosisnya di situ harus ada validasinya ya. Jadi kita harus menentukan berapa konsentrasi yang tepat di mana dia itu bisa menjadi atau bisa berfungsi sebagai pengawet. Kemudian ada antioksidan, di sini ada perbandingannya antara sintetis dengan alam, kemudian pewarna bisa menggunakan dari alam, tabir surya pun juga sama. Nah, kita tidak bisa saklek ya bahwa bisa jadi untuk bahan A hanya sebagai emollient, bahan B sebagai antioksidan, tidak bisa seperti itu. Jadi ketika kita campurkan bisa jadi satu bahan berfungsi dual atau triple ya, bisa untuk antioksidan, pengawet dan sebagainya. Kemudian ketika kita membuat suatu formula yang paling penting itu adalah kontrol kualitasnya atau quality control, jaminan mutunya. Nah, di sini menjamin agar perusahaan memenuhi standar tertinggi dalam setiap fase dari produksinya. Jadi harus ada penjaminan bahwa produk itu dari batch ke batch atau dari produksi satu ke produksi yang lainnya akan menghasilkan hasil yang ajak atau kualitasnya sama. Jangan sampai ketika kita memproduksi di awal itu bagus, kemudian setelah berjalan untuk produksi yang kedua, ketiga, dan seterusnya, hasilnya akan berbeda. Nah, itu dipengaruhi oleh apa saja di sini? Ya, personalia, fasilitas, dan spesifikasi produk. Jadi untuk personalia atau bagaimana cara kita menjaga supaya kualitas itu tetap baik, ya tentunya harus mengikuti CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Kalian bisa browsing, tidak akan saya jelaskan secara mendalam ya tentang CPKB, kalian bisa baca, googling banyak ya. Untuk personalia, untuk mengontrol kualitasnya, personalia yang diberdayakan dalam pembuatan kosmetik itu harus terkualifikasi dahulu. Maksudnya terkualifikasi itu bagaimana? Ya kita lihat orangnya, apakah dia sudah tertraining atau tidak. Ya, itu adalah personalia. Kemudian fasilitasnya bagaimana? Ya, fasilitasnya harus ajak. Jadi pada awal pembuatan ya fasilitasnya alat-alatnya bersih, kemudian AC diatur pada suhu sekian, kemudian menggunakan mixer merek A ya yang dia sudah memang tervalidasi memang dia
kinerjanya bagus ya dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengontrol semuanya termasuk bahan baku, kemudian sekitarnya yang membuat fasilitas, tentunya ketika kita membuat lagi di di kesempatan yang berikutnya, itu akan menghasilkan hasilnya sama. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi, kontrol kualitas. Jadi, harus ada kontrol dalam prosesnya atau in proses kontrolnya. Jadi kalau seandainya, pembuatan kosmetik dimulai dari membuat, simplisianya, ya berarti in proses kontrolnya ya, suhu ketika dia dipanaskan itu berapa, kemudian nanti harus dilihat susut pengeringannya, kemudian ketika dia diperkecil ukurannya ya dari simplisia sehingga nanti diekstraksi itu in proses kontrolnya apa saja yang perlu yang perlu dilihat itu apa saja ya. Kemudian pasti juga ada spesifikasinya juga. Kemudian testing spesifikasi bahan baku, kemudian produk. Jadi kita membuat spesifikasi sendiri. Contoh, ketika kita memakai suatu bahan herba, ya, suatu bahan herba atau kita langsung membeli suatu ekstrak, ya ekstraknya itu harus ada spesifikasinya, ya. Kita membuat spesifikasi sendiri. Jadi contoh, kita hanya dia bisa diolah ketika atau proses ketika kadar fenolnya minimal sekian, cemaran mikrobiologinya sekian, kemudian kadar flavonoidnya sekian. Nah, itu spesifikasi yang kita tetapkan sendiri sehingga ketika spesifikasi itu sudah tercapai, ketika diproses hasilnya akan selalu sama. Kemudian spesifikasi produknya, kalau kita membuat suatu krim hasil akhirnya pH-nya harus sekian, viskositasnya harus sekian, kemudian atau kekentalannya harus sekian, kemudian dia mudah dituang atau tidak, kemudian stabilitasnya bagaimana, kemudian kadarnya. Jadi kalau kita awal flavonoid untuk bahan baku, kadar flavonoid atau fenolik untuk bahan baku, sekarang kita lihat kadar fenolik atau flavonoid pada krim harus ada minimalnya berapa. Kemudian penyimpanan dan distribusinya, ya. Apalagi kita membuat suatu bahan kosmetik alam. Penyimpanan dan distribusi itu sangat berpengaruh terhadap kualitas si produknya. Karena produk kita kalau tidak berpengawet, ya itu pasti akan lebih mudah terdegradasi, apalagi dengan suhu yang tinggi. Karena suhu yang tinggi akan mempercepat reaksi, sehingga mudah terdegradasi. Kalau sudah terdegradasi, ya tentunya dia tidak akan menghasilkan efek yang diinginkan, atau malah produknya rusak. Kemudian ada pengawasan sebagai produsen pihak ketiga yang potensial, jadi kita seperti tall out ya, tall out itu istilahnya kalau bahasa Jawanya mendaki. Jadi kalau umpamanya kita mendapat pesanannya banyak, ya kita bisa istilahnya minta tolong industri lain untuk membuatkan, tetapi kita juga mengontrol bahwa mereka memang patut dipercaya dengan melihat personalia yang mengerjakan, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu seperti apa. Kemudian ada pengawasan kontaminasi mikrobiologi. Nah, ini adalah salah satu yang saya jelaskan tadi, dia bisa mempengaruhi mutu atau kualitas bahan kita. Kemudian bisa nggak kita memperpanjang tanggal kadaluarsa produk? Kalau seandainya kita mempunyai produk yang dia itu tidak terjual ya, maksudnya adalah hingga mau mendekati tanggal kadaluarsanya itu dia belum terjual dikembalikan lagi ke kita sebagai produsen, kira-kira bisa nggak ya memperpanjang waktu kadaluarsanya? Karena pasti perusahaan tidak akan mau rugi, sudah berusaha mengeluarkan uang sekian banyak, pada akhirnya terbuang karena sudah kadaluarsa, ya. Tetapi hal seperti itu wajar selama ketika diperpanjang pun tidak ada istilahnya kerusakan pada produknya. Oke, tentang quality control ini dibicarakan lebih lanjut mengenai CPKB, bisa kalian baca lebih lanjut lagi ya. Kemudian pengembangan industri kosmetik itu seperti apa sih?
Ya tentunya ketika kita membuat suatu formula baru di suatu industri ya, kita pertama dimulai dengan membuat suatu formulanya dulu. Dilihat dari kajian pustakanya. Oh, saya ingin membuat suatu formula X atau kosmetik X ya, dimana setelah dari bagian marketingnya bilang bahwa di pasaran ini yang paling uh, paling paling laku itu adalah produk ini, yang lagi sedang ini itu produk ini. Nah, kita sebagai R&D-nya atau research and development-nya, kita mengkaji nih, oh mau membuat produk seperti ini, berarti yang perlu dipersiapkan bahan-bahannya kira-kira apa saja kita kaji. Oh, bahan herba ini ternyata dia mempunyai fungsi seperti ini, herba ini seperti ini, herba ini seperti ini. Kemudian kalau dicampur sepertinya akan menghasilkan efek yang baik. Atau dengan menggunakan tambahan bahan sintetik ABC ya, itu juga bisa. Kemudian setelah kita fix mau dapat formulanya ya, baru kita ke memformulasi atau kita mempraktekkan pembuatannya. Nah, di sini setelah dibuat ya skala kecil, kemudian kita uji seadanya. Ya, apakah dia itu nyaman ketika digunakan atau tidak ya. Kemudian keamanannya bagaimana? Apakah dia menimbulkan iritasi atau tidak? Kemudian juga sekaligus dilihat stabilitasnya. Tetapi ini hanya skala kecil ya, jadi kecil-kecilan. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan dengan uji stabilitas awal, uji aplikasi dan uji efikasi. Jadi uji aplikasi dan efikasi. Jadi ini tahapannya. Kalau dari tahap formulasi dari lab kecil itu sudah oke, ya berarti di uji stabilitasnya kita buat agak lebih banyak produknya, kemudian kita benar-benar concern ke uji stabilitasnya. Kita tentukan waktu kadaluarsanya, tetapi hanya untuk skala yang lab. Ya. Kemudian aplikasinya, kalau tadi hanya sekedar beberapa variabel, kalau ini kita lihat apakah dia benar-benar moisturize atau enggak, kemudian dia bisa menghaluskan atau tidak, kemudian kalau dia mempunyai perlindungan UV ya, apakah dia memang benar-benar positif melindungi kita dari UV atau tidak ya, kemudian kalau dia memang klaimnya adalah untuk kosmetika pembersih, ya dia bisa membersihkan atau tidak. Nah, setelah itu kalau sudah fix semuanya, hasil dari lab itu sudah bagus ya, atau sudah bagus juga, ya tentunya akan kita perbanyak. Kita perbanyak dari awalnya kita hanya membuat satu atau dua place ya, satu atau dua kemasan atau 3 kemasan untuk skala lab. Sekarang kita buat versi besarnya, yaitu scale up ya di sini. Scale up atau skala produksinya. Jadi kalau awalnya kita hanya produksi cuma berapa gram, ini sudah sampai berkilo-kilo ya, karena memang tujuannya sudah mau diedarkan. Nah, di sini harus diidentifikasi peralatan yang digunakan ya, mixingnya, mixernya bagaimana, tanknya bagaimana, cara-caranya dari skala lab ke besar itu seperti apa, karena bisa jadi ketika kita menggunakan skala lab, kita aduk manual dengan kita menggunakan alat besar ya, itu menghasilkan hasil yang berbeda, stabilitasnya berbeda ya. Sehingga itu juga harus diperhatikan dengan seksama. Sehingga setelah scale up ini pun juga seharusnya industri pun menyimpan produknya, tidak dijual semuanya. Karena dilihat apakah setelah di skala besar itu dia stabilitasnya masih tetap baik atau tidak, produknya tetap baik atau tidak. Nah, setelah itu tentu perusahaan tidak akan cukup puas ya dengan itu. Pasti akan melakukan riset pengembangan produk. Kita lihat di pasarnya seperti apa. Apakah ada permasalahan atau tidak. Kalau ada permasalahan, ya kita mengembangkan produk di mana mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Nah, permasalahannya itu bisa apa saja ya, pengembangan bisa apa saja, bisa jadi kita mengembangkan yang awalnya membuat krim dari ekstrak A, kita membuat dari ekstrak B. Atau bisa dari mekanisme prosesnya terlalu lama, terlalu rumit, kita persingkat, itu juga salah satu pengembangan produk. Kemudian bisa dari kemasannya juga. Oke, nah ini ya untuk
riset bahan alam untuk kosmetik, saya rasa di sini, risetnya itu kita mengembangkan bahan alamnya atau bahan aktifnya, ya. Jadi bukan produk akhir, tetapi bahan awalnya. Jadi ya caranya bagaimana, ya sama seperti, yang dulu pernah saya terangkan menggunakan bioacid ya. Jadi kita mengumpulkan bahan tanamannya dulu yang mempunyai khasiatnya untuk kosmetik ya. Khasiatnya untuk kosmetik kira-kira dia mempunyai efek, kemudian kita buat ekstraknya, kita ujikan bagaimana hasilnya, kalau memuaskan baru kita pecah-pecah senyawanya. Jadi kalau ekstrak senyawanya banyak, kita pecah-pecah menjadi beberapa sub senyawa di mana masing-masing lingkupnya itu mempunyai, sifat yang, eee, agak sedikit sama ya. Kemudian kita ujikan masing-masing fraksinya. Kemudian kita lihat mana yang efektivitasnya paling baik, kemudian dari situ kita ambil, kita pecah lagi ke isolasi, kemudian kita murnikan, kemudian kita uji. Nah, setelah itu tentunya ada stabilitas ekstraknya. Percuma kita sudah sampai ke tahap, sampai isolasi, pemurnian, tetapi ternyata dengan, dengan efek yang wow sekali, tetapi dia tidak stabil, sehingga dia tidak bisa diformulasikan. Oke, kemudian lanjut lagi seperti tadi ya, penapisan biologis itu maksudnya itu tadi ya, diujikan, kemudian sekaligus ditentukan dosisnya. Kira-kira kalau seandainya dia sebagai antioksidan, sebagai antioksidan, kira-kira berapa sih dosisnya, sebagai pengawet berapa ya, tergantung dari tujuan utamanya apa. Oke, setelah itu baru dikembangkan ke produk jadi, kemudian baru dibuktikan keamanan dan manfaatnya. Oke, untuk pengembangan produk baru ya, risetnya itu seperti yang sedikit saya jelaskan tadi, ada pengembangan formulanya. Jadi kita mengutak-atik formulanya supaya formulanya itu menjadi lebih baik ya, atau istilahnya mungkin bisa jadi dari sediaan krim kita tingkatkan menjadi sediaan gel ya, atau kita membuat beberapa pilihan, atau mengembangkan bahan aktif yang baru di mana dia itu lebih efektif daripada sebelumnya. Kemudian bahan-bahan pembantunya yang mungkin menggunakan bahan sintetis bisa menggunakan bahan alam. Kemudian bentuk sediaan baru dan proses manufakturnya. Proses manufaktur seperti yang tadi ya, dari mulai prosesnya panjang kita persingkat, atau yang menggunakan alat-alat yang mahal kita bisa menggunakan alat ciptaan kita sendiri tetapi dengan hasil yang sama, why not ya. Kemudian, bagaimana sih kita menilai apakah kosmetik kita itu bermutu atau tidak? Itu pasti dari kepuasan konsumen. Nah, terdiri atas apa saja? Ya pasti desainnya, desainnya ciamik atau enggak, disukai oleh masyarakat atau tidak, kemudian manufakturnya, kemudian salesnya ya. Jadi penjualannya seperti apa, itu salah tiga, yang menilai yang bisa menjadi, penilai kepuasan dari konsumen. Nah, syarat kualitas dasar dari suatu sediaan kosmetik itu bermutu atau tidak, itu pasti yang pertama adalah safety-nya, ya. Kalau seandainya sebagus apapun produk itu ya, semahal apapun, tetapi kalau dia tidak safe, ya dia tidak akan berkualitas. Nah, safe ini maksudnya bagaimana? Ya dia tidak mengiritasi kulit ya, tidak membuat iritasi, terus kemudian tidak membuat sensitif, kemudian, tidak menimbulkan toksisitas oral, karena yang namanya kosmetik ya bisa jadi tertelan ya, bisa jadi, dia nendang lama di kulit ya dan kita pakai sehari-hari, semakin lama akumulatif ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi reaksi toksik ya, kalau seandainya bahan-bahan yang digunakan itu memang berbahaya. Kemudian stabilitasnya ya. Jadi dibilang bermutu kalau dia memang benar-benar stabil ya. Kalau seandainya baru disimpan selama 1-2 hari kemudian dia sudah berubah ya, sudah tidak stabil, maksudnya tidak stabil itu bagaimana?
tidak sama dengan awalnya, warnanya berubah. Awalnya dari yang putih susu menjadi kekuningan atau kecoklatan ya, teroksidasi, warnanya berubah, baunya menjadi bau tengik, bau busuk ya. Kemudian di situ ada kontaminasi bakteri, itu juga sudah menandakan bahwa produknya sudah tidak berkualitas. Kemudian efikasi atau manfaatnya, dia tetap bisa melembabkan, melindungi UV atau tidak, ya itu adalah mutunya. Kemudian usability-nya, kemudahan untuk menggunakannya, penampilannya bagaimana, baunya bagaimana, warnanya bagaimana, penampilannya. Karena kalau seandainya, contoh ya kita membuat suatu sediaan anti UV kan pasti atau anti UV itu kan pasti digunakan pada saat pagi hari, tetapi warna dari UV-nya karena kita menggunakan ekstrak tertentu warnanya hitam. Tentunya itu juga tidak akan berkualitas walaupun mungkin memang dia sangat efektif dalam menghalau sinar UV, tetapi kalau tidak usability-nya tidak ada ya percuma. Oke, safety bisa dilakukan dengan uji keamanan, kemudian patch test alias dioleskan ya, kemudian uji logam berat karena kalau kita bicara masalah kosmetik bahan alam pasti di situ sering ya ada cemaran logam berat, kemudian stabilitas itu ya kita lihat kestabilan warnanya dari waktu ke waktu atau kita bisa menggunakan uji stabilitas yang dipercepat ya kita menentukan waktu kadaluarsanya, menentukan bagaimana cara penyimpanan, kemudian stabilitas terhadap cahaya ya atau fotoresisten, kemudian bau, kemudian pengawetan dan sebagainya. Untuk usability dan efikasi saya rasa sama ya. Oke, kemudian untuk jaminan mutu itu tidak hanya melulu masalah produk atau isi produknya, tetapi kemasan itu juga harus ada jaminan mutunya. Tidak bisa kita menggunakan kemasan sembarangan. Kenapa? Ya karena yang namanya kemasan itu akan selalu kontak dengan produknya. Jadi kalau seandainya di situ uh, dia tidak ada perlindungan ya terhadap cahaya, padahal di situ ada bahan-bahan yang peka terhadap cahaya, ya berarti dia termasuk salah satu produk yang tidak berkualitas. Kemudian dia cocok nggak dia antara si wadahnya dengan isinya dia bisa berinteraksi atau tidak. Kalau dia terjadi interaksi, contoh seperti plastik ya, plastik itu kan dia mudah senyawa dalam plastik mudah berpindah ke dalam produknya. Nah, itu pun juga akan mempengaruhi kualitas dari si kosmetiknya. Kemudian ada jaminan fungsi, kemudian penggunaan dan disposability. Jadi kira-kira dia mudah dibuang, aman dimusnahkan atau tidak. Oke, kemudian syarat suatu formula yang sukses itu ya pasti marketingnya ya secara objektif bagaimana apakah dia akan bisa banyak orang yang membeli ya atau tidak. Kemudian dia produk fungsionalnya dia bermanfaat atau tidak, dia ada manfaatnya atau tidak ya. Kemudian dia stabil atau tidak, aman atau tidak. Kemudian secara regulasi ya dia bisa diperdagangkan atau tidak. Karena kalau kita menggunakan ketika kita membeli suatu produk di situ tidak ada BPOM-nya ya tentunya kita tidak bisa menjamin apakah produk itu berkualitas atau tidak. Bisa jadi dia mengandung bahan-bahan yang seharusnya tidak ada seperti mungkin merkuri, hidroquinone, ya kita tidak pernah tahu. Kemudian cost-nya, cost-nya sesuai atau tidak. Kita membuat suatu produk, ya apakah dia terlalu mahal ya, produk produksinya terlalu mahal sehingga ketika dijual pun dia tidak banyak orang yang membeli. Nah itu kan juga rugi ya, kemudian operasionalnya bagaimana. Kemudian kita sampai ke pembahasan challenge-nya ya dalam memformulasi suatu sediaan kosmetik alam atau kita menggunakan bahan alam. Ya tentunya challenge-nya ya di sini herbal yang kita gunakan untuk kosmetik itu biasanya
sangat jarang diteliti ya, literaturnya terbatas ya. Kemudian dia toksik atau tidak? Karena bisa jadi mungkin ya ketika dia diminum dia tidak toksik, tetapi sebenarnya ketika digunakan dia bisa menimbulkan suatu iritasi. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi ya. Kemudian tidak seperti kosmetik konvensional ya, dia jarang seperti yang dijelaskan tadi, jarang ada referensinya ya. Kemudian eh, apa namanya, sehingga kita tidak tahu bagaimana toksikologinya. Kemudian secara klinis kalau umpamanya dia bisa mencerahkan apakah memang benar kosmetik dengan formula ini benar-benar bisa mencerahkan, itu kan juga jarang ya. Kemudian bahan A dia bisa mencerahkan juga jarang. Paling rata-rata hanya sebatas antioksidan ya, antibakteri ya, hanya kurang lebih seperti itu. Lebih ke arah ketika digunakan secara oral, bukan secara apa namanya, dioleskan ke kulit. Oke, kemudian dia juga untuk herbal di sini dia untuk prepare-nya pasti akan berbeda dengan produk sintetik ya. Di sini ada beberapa proses pada ekstraksi yang perlu diperhatikan. Contoh di sini uh, pengeringan simplisia. Terkadang ada beberapa simplisia yang ketika dia dikeringkan dalam suhu yang terlalu tinggi, dia bisa menyebabkan kerusakan. Jadi kalau sudah kerusakan ya percuma gitu, dari awal sudah salah. Gitu. Makanya harus ada yang namanya validasi di setiap prosesnya. Jadi penjaminan bahwa dengan pengeringan suhu sekian dia akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu seterusnya. Kemudian tidak ada standarisasi yang spesifik ya. Jadi setiap perusahaan itu membuat spesifikasi atau spesifikasi standarisasi masing-masing. Jadi tidak ada bakunya harus seperti apa. Ya, jadi membuat sendiri. Contoh kalau kita ingin membuat krim dari sari X ya. Sari X kandungan fenoliknya minimal harus berapa, kemudian apa prosesnya harus bagaimana, spesifikasi herbalnya harus bagaimana ya. Itu kita sendiri yang menentukan ya. Kemudian tidak ada ketidakjelasan atau preparation dari base product. Jadi nggak jelas gitu. Kita menilai suatu produk itu terbaik itu bagaimana? Itu kurang jelas. Kalau memang mencerahkan sampai batas waktu apa? Kalau dia bisa membersihkan sampai batas apa? Nah, itu tidak ada ya. Jadi tidak jelas preparasinya outputnya itu seperti apa. Oke, kemudian oke. Jadi kalau kita berbicara masalah bahan alam ya, bahan alam dibandingkan dengan sintetik, pasti kalau bahan alam itu dia efeknya akan jauh lebih lama ya, bukan efeknya jauh lebih lama, tetapi dia akan memberikan efeknya itu lama dibandingkan dengan suatu produk sintetik. Tetapi ya balik lagi untuk bahan alam itu walaupun dia prosesnya lama, tetapi dia ketoksikannya jauh lebih rendah daripada si sintetik. Kemudian masalah stabilitas seperti yang dibahas tadi ya, bahan alam itu sangat rawan terhadap deteriorasi ya atau kerusakan ya bahan alam, sehingga kalau seandainya kita menggunakan bahan sintetik mungkin dengan pengawet sintetik kita bisa mempertahankan produk tersebut stabil sampai sekian lama. Untuk bahan alam hanya sekian saja, sekian bulan itu sudah paling mentok ya. Makanya harus ada eh, apa namanya petunjuk penyimpanannya bagaimana ya, sehingga kemudian pengemasannya harus bagaimana sehingga kita bisa meminimalkan proses itu. Oke, kemudian safety dan efikasi juga harus ditingkatkan pada setiap batch, yaitu tadi ya, dan itu time consuming juga ya. Jadi
apa namanya, kita harus menjamin setiap prosesnya itu selalu menghasilkan hasil yang lebih baik atau sama setidaknya. Kontrolnya sangat susah. Kemudian untuk bulk quantity ya, jadi, apa namanya, untuk, ketika kita membuat suatu kosmetika bahan alam yang kita gunakan itu, kalau kita menanam sendiri pasti akan ada waktunya di mana kita kewalahan. Dan kalau kita kewalahan, kita membutuhkan membeli dari luar. Padahal kalau kita membeli dari luar, ketika kita mendapatkan bahan, yang kita panen dari sini, kemudian dari Jawa Timur, contoh ya di Semarang, kemudian dari Jawa Timur itu pasti akan mempunyai, kandungan-kandungan yang berbeda. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap mutu atau kualitas produknya kita. Nah, itu juga salah satu challenge-nya bagaimana, ya tentunya kita menetapkan standar ininya, apa, spesifikasinya, ya. Jadi kalau kita herba, ya spesifikasinya herba itu harus seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini, ya. Oke, kemudian oke, demikian ya, demikian yang bisa saya paparkan. Kita lanjutkan ke review jurnal yang akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom, sekaligus kita bahas mungkin ada beberapa kalau seandainya ada beberapa dari materi ini yang perlu untuk didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.